Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Kalau disebut nama Papua, apa yang ada dalam bayangan historian? Koteka, pakaian adat Papua, atau rumah Honai? Sebuah rumah khas orang Papua yang berbentuk bundar dengan atap seperti jamur, atau pegunungan Jayawijaya? Sebuah rangkaian pegunungan dengan puncak tertingginya di Puncak Jaya. Yap, Koteka, rumah Honai, dan pegunungan Jayawijaya adalah aspek budaya dan kondisi alam yang terkenal dari Papua. Tapi tahukah historian, kalau di Papua pernah ada kerajaan Islam? Yap, menurut sejarah, kerajaan Islam pernah ada di sebuah daerah, yaitu Fakfak, sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat. Provinsi yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua ini merupakan sebuah kabupaten, yaitu Kabupaten Fakfak. Selain pernah ada kerajaan Islam, Fakfak memiliki perjalanan sejarah yang panjang, yaitu masa kolonialisme Belanda sampai masa Perang Dunia Kedua. Di samping dari sisi sejarah, asal-usul nama Fakfak menarik untuk saya bahas. Mau tahu lebih lanjut tentang asal-usul dan sejarah Fakfak? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Menurut laman resmi Balai Bahasa Provinsi Papua, nama Fakfak berasal dari kata pak-pak, yang memiliki arti batu kotak-kotak yang bertumpuk. Bebatuan ini dapat dilihat dari pelabuhan Fakfak. Nama Fakfak menjadi identitas warga asli yang mendiami daerah ini sejak dulu. Masuknya agama Islam di Fakfak karena ada pengaruh kekuasaan Kesultanan Tidore di wilayah Papua. Pada abad ke-15, Kesultanan Tidore mulai mengenal Islam. Saat itu, Sultan Ciliaci atau Sultan Jamaluddin, yang merupakan sultan pertama Kesultanan Tidore, memeluk agama Islam. Sejak saat itulah agama Islam berkembang di daerah kekuasaan Kesultanan Tidore, khususnya di Fakfak. Menurut Onim, dalam buku Islam dan Kristen di Tanah Papua, proses masuknya Islam di wilayah Fakfak dilakukan melalui jalur berikut, yaitu perdagangan. Yang saat itu, para pedagang Islam yang datang kemudian menetap di pemukiman masyarakat di sekitar pesisir pantai, kemudian melalui perkawinan. Para pedagang menikahi kaum wanita, selanjutnya dijadikan pemimpin dalam agama Islam. Dan yang terakhir adalah melalui pendidikan. Selain berdagang, para pedagang Islam ini melakukan syiar Islam dengan cara memberikan pengajian di rumah-rumah masyarakat. Dalam sejarahnya terdapat beberapa kerajaan Islam yang berkuasa di Fakfak, yaitu Kerajaan Ati-Ati, Kerajaan Fatagar, Kerajaan Rumbati, Kerajaan Namatota atau Kerajaan Kowiyai, dan Kerajaan Kaimana. Dari munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Fakfak, terdapat peninggalan arkeologi yang masih ada sampai sekarang. Menurut sebuah jurnal di laman Kemendikbud RI, di Kampung Danaweria terdapat makam Raja Fatagar, lokasi Istana Raja Fatagar, dan lokasi pelabuhan. Selain itu, ada masjid yang bernama Masjid An-Nur Merapi, atau dikenal juga dengan sebutan Masjid Merapi. Masjid ini berdekatan dengan kompleks makam Raja Fatagar. Masjid Merapi dibangun pada tahun 1883 oleh Raja Fatagar. Pemerintah kolonial Belanda menguasai wilayah Papua pada tahun 1898. Sejak saat itu, pengaruh Kesultanan Tidore terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di Fakfak perlahan-lahan berkurang. Para raja ditempatkan di bawah kekuasaan pemerintah Belanda. Akibatnya, kewajiban para raja berakhir untuk membayar upeti kepada Sultan Tidore.
Selain itu, rakyat diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1953 terjadi sebuah perlawanan yang dikenal dengan Gerakan Cendrawasih Revolusioner Irian Barat. Perlawanan ini dipimpin oleh pejuang asal Papua Barat yang bernama Mahmud Singirei Rumagesan. Dia lahir di Kokas, tanggal 27 Desember 1885. Mahmud menjadi raja di usia muda, yaitu pada usia 21 tahun. 2 tahun kemudian, Mahmud menjadi raja di Kerajaan Sekar. Mahmud bersama raja lain di sekitar Fakfak dan Raja Ampat bertugas sebagai kepala umat Islam di wilayah tersebut. Namun, sejak pemerintah kolonial Belanda menguasai Papua, kekuasaan mereka dibatasi. Akhirnya, mereka melancarkan perlawanan melalui mimbar-mimbar di masjid. Mahmud bersama Raja Rumbati, yaitu Ibrahim Bau, menyerukan perlawanan dengan jihad fisabilillah menentang penjajahan. Di Sorong, Mahmud merencanakan pemberontakan dengan bekal 40 pucuk senjata Heiho, sebuah pasukan militer yang dibentuk Jepang. Rencana Mahmud ternyata gagal. Kemudian dia dimasukkan ke penjara selama 6 bulan. Pada tanggal 2 Mei 1949, hakim menjatuhkan hukuman mati dengan cara ditembak. Namun keputusan ini ditentang di dalam maupun di luar penjara. Pada tanggal 5 Desember 1949, atas desakan banyak pihak, hukuman mati kepada Mahmud Singirei Rumagesan diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Tanggal 22 Agustus sampai 2 November 1949 diadakan konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Konferensi meja bundar atau KMB adalah konferensi yang mempertemukan antara wakil Belanda, Indonesia, dan BFO atau Majelis Permusyawaratan Federal yang difasilitasi oleh United Nations Commission for Indonesia atau UNCI. Salah satu persetujuan dari KMB adalah masalah Irian Barat akan dibicarakan setelah 1 tahun penyerahan kedaulatan. Pada tahun 1950, Mahmud dibebaskan dari penjara. Setelah bebas, Mahmud menjadi ketua umum Gerakan Cendrawasih Revolusioner Irian Barat. Pada tahun 1969, dalam penentuan pendapat rakyat atau PPRA memutuskan Irian Barat bergabung dengan Indonesia. Selain menghadapi kolonial Belanda, Fakfak ternyata juga memiliki peran penting dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu, Fakfak menjadi basis militer sekutu. Fakfak menjadi saksi bisu pertempuran sengit antara pasukan sekutu dengan Jepang. Letak Fakfak yang strategis di sepanjang jalur pelayaran membuat Fakfak menjadi incaran kedua belah pihak. Kemudian, Jepang membangun sejumlah besar infrastruktur militer, seperti landasan pesawat, gudang amunisi, dan barak-barak tentara. Selain itu, goa-goa alami dijadikan sebagai tempat persembunyian dan pusat komando. Saat ini, peninggalan-peninggalan dari Perang Dunia II di Fakfak masih bisa kita lihat, antara lain meriam peninggalan di Kokas, goa tempat persembunyian tentara Jepang di Kokas, bukit perjuangan Perang Dunia II di Kokas, dan bangkai pesawat tempur. Itu tadi sejarah singkat tentang Fakfak, salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.